Kembali kami ucapkan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung bersama dengan kami untuk mendalami Alkitab, mendalami firman Tuhan. Tadi sudah dibuka dengan doa bersama oleh Ibu Dora. Semoga kita semua bisa mendapatkan remah-remah makanan rohani, dan tentunya diharapkan kita semua nanti di akhir akan ada diskusi, akan ada juga tanya jawab. Ya, silakan yang mau bertanya dan kita akan mendalami firman Tuhan bersama. Malam ini topik kita cukup menarik, saya akan share screen sekarang. Malam ini judul pembahasan Alkitab kita bersama adalah keadaan orang mati. Ya, ini menyambung daripada pelajaran Alkitab yang kita bahas bersama minggu lalu, dari Matius pasal 5 yang mengatakan berbahagialah orang yang berduka karena mereka akan dihiburkan. Dan minggu lalu kita belajar bahwa kita semua orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus mempunyai pengharapan. Bahwasanya pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, maka semua orang yang mati di dalam Kristus semuanya akan dibangkitkan, ya, dan kemudian kita bersama-sama menyongsong Kristus di angkasa dan kita semua bisa masuk surga. Itu adalah pengharapan kita semua. Lalu kemudian di hari berikutnya kebetulan saya bertemu dengan salah satu dari kita, dari partisipan Zoom atau partisipan Komsel atau pendalaman Alkitab ini. Lalu kemudian ada pertanyaan, bagaimana dengan kebiasaan-kebiasaan orang yang mendoakan, ya, 7 hari, 1 minggu, atau 10 hari, atau 40 hari. Dan hal ini sepertinya hal yang biasa, bukan cuma di kalangan Kristen, tapi juga bahkan di kalangan saudara-saudari kita, umat Muslim. Ya, mereka ada doa 40 hari, doa tahlilan, dan lain-lain. Bagaimana dengan hal-hal tersebut? Nah, malam ini kita akan bahas pendalaman kitab suci, ya, yaitu tentang apa sebenarnya yang terjadi dengan orang mati. Apakah sudah naik ke atas surga, atau bagaimana kira-kira keadaan mereka? Kita akan lihat bersama dari Alkitab. Tentunya kita harus lihat asal-usul daripada manusia, ya. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Di dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan, ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi ini kita tahu, ya, peristiwa penciptaan. Di hari ke-6 Tuhan menciptakan selain binatang, Tuhan menciptakan di saat yang terakhir sebelum masuk hari Sabat, Tuhan menciptakan manusia. Dan di sini Tuhan dikatakan membentuk manusia itu dari debu tanah, seperti kita lihat orang membuat patung dari tanah liat, kurang lebih seperti itu. Ditambah ada nafas hidup yang dihembuskan Tuhan ke dalam hidungnya, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, ini dari bahasa aslinya, ya, rumus penciptaan manusia nih. Jadi ada debu tanah, ya, lalu ada nafas hidup, menjadi manusia hidup. Kalau kita lihat bahasa aslinya di situ dari neshama, artinya breath, ya, atau nafas, dan juga bisa diartikan di situ dari bahasa aslinya bisa juga diartikan roh. Nah, ini menarik. Bisa jadi nafas, bisa jadi roh. Ya, kita lihat lebih dalam, ya. Ada banyak tulisan-tulisan Alkitab dan juga dari bahasa aslinya yang akan kita bahas bersama. Nafas hidup itu apa sih sebenarnya? Nah, kita lihat bersama. Neshama sudah diketahui tadi adalah nafas dan juga bisa berarti roh. Dan ternyata Ayub 27 ayat 3 mengkonfirmasi bahwa nafas hidup itu adalah roh. Nah, ya, roh Tuhan. Ayub 27 ayat 3. Selama nafasku masih ada padaku, dan roh Tuhan masih di dalam lubang hidungku. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, tidak heran kita melihat ada orang yang kelihatannya luar biasa, gagah perkasa, sehat, ya, sering olahraga, makan sehat, tapi tiba-tiba apa? Meninggal.
Ya, kalau ilmu medis bilangnya ya sakit jantung ya dan lain-lain. Tetapi kalau menurut Alkitab, pada saat seseorang sebagus apapun fisiknya, tapi begitu roh Tuhan itu tidak ada di dalam dia, maka dia akan mati. Ya. Itulah sebabnya di sisi lain, seseorang yang kelihatannya benar-benar sudah tua mungkin, atau sudah sekarat, atau sedang koma, atau lain-lain dalam keadaan medis yang sangat memprihatinkan, tetapi selama masih ada roh Tuhan di dalam lubang hidungnya, maka dia tetap dalam keadaan hidup. Itulah sebabnya juga dikatakan dalam Ayub 33:4, dikatakan, roh Tuhan telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nah, tadi saya katakan, ya. Jadi jangan kaget melihat orang yang kelihatannya sehat, lalu tiba-tiba jatuh, terkapar, meninggal. Itu artinya nafas hidup itu sudah diambil daripada dia. Ya, di sisi lain yang saya katakan, orang yang kelihatannya lemah, ya, tidak berdaya, tapi kalau nafas hidup itu masih ada sama dia, roh Tuhan itu masih ada sama dia, maka dia tidak akan mati. Ya, jadi kuncinya, menurut Alkitab, semuanya ada di nafas hidup. Kita akan pelajari lebih dalam. Mazmur 104 ayat 29 dan 30. Ya. Nah, ini sengaja saya ambil juga dari King James Version. Kita akan hubungkan dengan bahasa Indonesia. Thou hidest thy face, they are troubled. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Nah, sebenarnya ini dari bahasa aslinya behal. Artinya bukan terkejut sebenarnya, tapi mereka akan terganggu, mereka akan ketakutan, mereka akan bermasalah intinya. Ya. Jadi kalau Tuhan menyembunyikan wajahnya daripada kita, maka kita pasti memiliki masalah. Kita pasti akan ketakutan. Lebih lanjut, apabila engkau, Tuhan, mengambil roh mereka, mereka akan mati binasa dan kembali menjadi debu. Nah, kata roh di dalam Mazmur 104 ayat 29 dari bahasa aslinya adalah ruah. Makanya di dalam terjemahan bahasa Inggris aslinya dikatakan breath atau nafas. Di bahasa Indonesia dikatakan mengambil roh. Ya. Dan tadi kita sudah bahas, roh dan nafas artinya paralel. Ya. Jadi kembali, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seseorang bila mana diambil daripadanya nafas hidupnya, atau dengan kata lain diambil daripadanya roh Tuhan yang membuatnya hidup, maka orang itu akan mati binasa dan kembali menjadi debu. Ya, dari kata bahasa aslinya ruah atau nafas atau roh. Ayat 30. Thou sendest forth thy spirit, they are created. Apabila engkau mengirim rohmu, nah kembali, kalau nafas hidup itu atau roh itu dikirim kepada kita, maka kita ini bisa hidup. Mereka akan tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Kalau seandainya roh kita diambil, kita akan mati. Di ayat 30, kalau roh diberikan kepada kita atau nafas hidup diberikan kepada kita, maka kita akan menjadi manusia yang hidup, tercipta. Ya, jadi semoga jelas Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, roh hidup itu adalah roh yang diberikan dari Tuhan supaya kita hidup. Ya. Nah, jadi kalau kita mau rangkum ya, rumus penciptaan manusia ini seperti berikut. Debu tanah tambah nafas hidup menjadi apa? Manusia yang hidup. Ya. Atau di dalam Alkitab beberapa kali juga dikatakan itu sama dengan jiwa. Ya, tarik jiwa artinya menarik orang-orang yang masih hidup. Ya, manusia hidup adalah jiwa. Jadi debu tanah tambah nafas hidup menjadi manusia yang hidup. Nah, sama seperti matematika. Kalau kita balik, manusia hidup dikurang atau diambil nafas hidupnya atau rohnya yang membuat dia hidup. Ingat, roh dari Tuhan ya, sumber segala yang hidup, sumber kehidupan. Maka manusia itu akan menjadi apa? Debu tanah atau mati. Itulah sebabnya ada tertulis dari tanah kembali ke tanah. Kita ini seyogyanya adalah tanah, debu tanah saja.
Ya, makanya jangan ada dari antara kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, yang sombong. Karena kita ini hanyalah debu tanah. Dan bila mana kita diizinkan untuk mengecap kematian, maka kita akan mati dan menjadi kembali seperti tanah. Ya, pelajaran yang penting, jadi jangan sombong. Kembali kepada pembahasan kita malam ini. Pertanyaan, apa yang terjadi bila mana seseorang mati? Apa yang terjadi? Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh, yang tadi kita sudah bahas, roh atau nafas hidup itu kembali kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Nah, tapi ingat Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, jangan sampai yang ada di dalam pemikiran kita, roh ini seperti roh-roh yang ada di film-film horor, ya, roh-roh yang gentayangan, ya, roh-roh dari sesepuh kita atau nenek moyang kita atau bapak ibu opung opa oma kita, bukan, ya, tapi roh ini adalah sesederhana roh Tuhan atau nafas hidup yang diberikan Tuhan kepada kita supaya kita bisa hidup. Jadi pada saat seseorang mati, kembali debu menjadi tanah, nafas hidup atau roh Tuhan yang diberikan kepada kita kembali kepada sumber kehidupan, yaitu Tuhan. Ya, karena Tuhan yang memberikan nafas hidup itu, maka nafas hidup itu kembali kepada Tuhan. Ingat, bukan seperti roh-roh yang ada di film-film. Itu versi Hollywood. Ya, kita sedang membahas versi Alkitab. Lebih lanjut, keadaan orang mati. Nah, pertama, mereka tidak bisa berpikir. Orang yang sudah mati, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tidak bisa berpikir. Mazmur 146 ayat 4. His breath goeth forth. Ya. Nah, ini sedikit keliru, tapi ya untuk secara keseluruhan kurang lebih artinya sama. Ya. Mazmur 146 ayat 4 sebenarnya artinya pada saat rohnya atau pada saat nafas hidupnya melayang, ya, tapi di bahasa Indonesia dikatakan nyawanya. Nah, kurang lebih ya artinya sama lah, tapi sebenarnya kurang tepat. Pada saat roh Tuhan atau pada saat nafas hidup itu pergi dari kita, ya, di sini dikatakan apa? He returneth to his earth. Dia akan kembali menjadi tanah. Ya. Jadi kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian tanpa terkecuali pada saat kita mati maka kita akan kembali kepada tanah. Dan pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya, lenyap. Ya, tidak ada keinginan-keinginan lagi, tidak ada pemikiran-pemikiran lagi, ya. Nah, ini tadi yang saya katakan breath itu sedikit keliru, bukan nyawa, karena dia juga dari bahasa yang sama, ruah, artinya nafas hidup atau roh. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, saya lihat film-film horor, ya, atau film-film versi Hollywood banyak sekali mengatakan bahwa apa ya? Pada saat mungkin ya seseorang mati tapi tidak mendapatkan keadilan, lalu kemudian rohnya itu akan gentayangan, lalu kemudian menghantui orang-orang yang membunuh dia, ya, si manis jembatan Ancol atau Poltergeist, banyak lah ya film-film tentang horor Jalangkung dan lain-lain. Ya. Padahal di sini dikatakan orang yang sudah mati itu tidak bisa berpikir, tidak bisa balas dendam, tidak bisa punya keinginan lagi. Mereka tidak bisa berpikir. Pengkhotbah 9 ayat 5, perhatikan. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Jadi ingat, orang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita mau berbuat sesuatu, berbuatlah pada saat kita masih hidup. Ya, karena kalau apalagi kita tidak mempunyai dampak positif kepada lingkungan kita atau di mana saja kita berada, maka tunggu 1 minggu mungkin orang yang mati itu akan ditangisi. 1 bulan, 1 tahun, setelah 5 tahun kenangan akan lenyap. Ya, kecuali kita memiliki suatu dampak yang bagus ya. Contohnya pahlawan-pahlawan ya yang sudah membantu untuk kemerdekaan Indonesia.
Itu pahlawan kemerdekaan, belum lagi pahlawan iman yang ada dalam Alkitab. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya pahlawan-pahlawan iman itu tetap kita kenang, ya. Ada Yusuf, ada Abraham, ada banyak dan lain-lain dan banyak lagi. Nah, tapi memang perbedaannya sedikit membahas tentang pahlawan-pahlawan iman ini, mereka juga manusia biasa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita membaca Alkitab, tetap perhatikan. Alkitab ini juga berisi tentang kejahatan-kejahatan. Bukan supaya kita ikuti, tetapi kita supaya kita pelajari. Kalau mereka sudah melakukan kejahatan itu dan dihukum oleh Tuhan, ya, dikatakan dalam Alkitab mereka berbuat sesuatu yang jahat, jangan ikuti. Tapi kalau mereka melakukan sesuatu yang baik, kita ikuti, ya. Ya, memang saya perlu menekankan hal ini karena di kalangan agama lain ada yang mengatakan bahwa nabi-nabi itu semuanya harus diikuti tanpa kecuali. Itulah sebabnya, ya, pernah saya katakan berdiskusi dengan orang Muslim, saya katakan, ya, Nabi Salomo, bukan, menurut mereka Nabi Sulaiman, kita Raja Salomo, ya, contohnya Raja Salomo punya 700 istri, 300 gundik, totalnya 1000. Tapi bukan berarti kita mencontohi poligami. Nah, itu sedikit selingan saja, ya. Jadi kembali, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 5, dalam sekian waktu lamanya, kenangan kepada orang mati itu akan mati lenyap. Lenyap. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa-apa dan umur manusia itu sementara. Ya, tidak selama-lamanya. Ya. Yang kedua, mereka tidak bisa memuji Tuhan. Ya. Orang mati tidak bisa memuji Tuhan. Perhatikan, Mazmur 115 ayat 17. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan. Dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Nah, ini juga sedikit keliru. Sebenarnya, artinya bukan orang-orang mati yang memuji-muji Tuhan. Nah, ini bukan masa depan, ya. Tapi fakta bahwa orang mati tidak akan, ya, tidak memuji Tuhan saat ini. Jadi pada saat orang mati di dalam Kristus, apakah mereka akan memuji Tuhan? Ya, tapi di masa yang akan datang. Pada saat Yesus datang yang kedua kali. Saat ini, sebaik apapun orang tersebut, mereka tidak akan memuji Tuhan. Nah, ini yang kita harus garis bawahi. Jadi, sangatlah keliru kalau dikatakan seseorang yang baik yang sudah mati, lalu dikatakan sedang bersama Bapa di surga. Karena kalau orang tersebut bersama Bapa di surga, pasti mereka akan memuji Tuhan. Tetapi di sini jelas dikatakan bahwa orang mati tidak memuji-muji Tuhan. Ya. Dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Nah, ini kalau kita pelajari Alkitab, ini maksudnya ke dalam grave, ke dalam kuburan, ya. Ya. Jadi tidak bisa berpikir, tidak bisa memuji Tuhan. Nah, makanya saya pernah berdiskusi dengan salah seorang dari gereja lain yang mereka denominasi tersebut, mereka mengadakan baptisan untuk orang mati. Ya. Jadi katanya kalau ada opa, oma kita, atau leluhur kita, atau siapapun yang mati bukan dalam keadaan milik Kristus atau percaya kepada Kristus, maka kita bisa pakai anak-anak kita dibaptis atas nama orang mati tersebut. Ya. Luar biasa. Padahal itu tidak alkitabiah. Karena sesungguhnya, kembali, orang mati tidak bisa berpikir, ya. Kalau tidak bisa berpikir, bagaimana bisa bertobat? Dan kalau tidak bisa berpikir, juga tidak bisa memuji Tuhan. Ya, jadi baptisan untuk orang mati tidak alkitabiah. Mazmur 6 ayat 5, perhatikan. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Ya. Tidak akan ada yang bersyukur kepada Tuhan di dalam dunia orang mati. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita mau menyembah Tuhan, kalau kita mau bersyukur kepada Tuhan, kapan saatnya? Yaitu pada saat kita masih hidup. Ya. Pelajaran penting. Saya pernah mendengar suatu cerita, jadi dikatakan, ya, seorang ibu dikatakan, wah, ibu enak ya, ada anak-anaknya. Nanti kalau ibu meninggal,
nanti bisa disolatin, bisa didoakan. Ya. Dan itu bukan cuma di kalangan Muslim saja, di kalangan Kristen pun seperti itu ya. Banyak yang pada saat mati diharapkan supaya banyak orang yang mendoakan orang yang mati tersebut. Dan hal ini juga tidak alkitabiah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mengapa? Karena yang harusnya kita doakan, ya ada banyak ayat dalam Alkitab, 1 Tesalonika 4 juga dikatakan bahwa pengharapan itu diberikan kepada orang-orang yang masih hidup. Ya. Supaya mereka tidak sedih sama seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Ya. Bagi orang yang sudah mati di dalam kebenaran, mati di dalam Kristus, tinggal menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, maka mereka akan dibangkitkan dan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi jelas, Mazmur 6 ayat 5 mengatakan, ya, dikatakan dalam maut orang tidak akan ingat kepada Tuhan. Ya. Dalam maut, dalam dunia orang mati, orang tidak akan bersyukur kepada Tuhan. Jadi jangan saudara-saudara berpikir bahwa saudara-saudari dan saya bisa bertobat pada saat kita mati. Karena kita saja tidak bisa berpikir. Bagaimana mungkin kita bisa ingat kepada Tuhan? Tidak bisa. Bagaimana mungkin kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Tidak bisa. Kalau kita sudah mati. Makanya, kalau kita mau menyembah Tuhan, ya bersyukur kepadanya, saatnya adalah sekarang pada saat kita masih hidup. Ya. Tetapi banyak orang anggap enteng. Oh, menunda-nunda waktu. Ya. Oh, nanti saja. Oh, masih bisa minggu depan. Oh, bertobatnya nanti saja. Ya, pada saat mungkin saya sudah tidak bisa berbuat banyak, atau mungkin di rumah sakit, atau mungkin sudah dicap sama dokter sudah divonis sama dokter bahwa umurmu tinggal 1 bulan, baru kita mau datang kepada Tuhan. Nah, ini sangat luar biasa ya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jangan seperti itu, karena kita tidak tahu kapan harinya. Bisa saja Tuhan izinkan kita untuk istirahat besok atau lusa, kita tidak pernah tahu masa hari depan. Oleh sebab itu, kalau mau bertobat, sekaranglah saatnya. Kalau mau bersyukur, mau memuji Tuhan, sekaranglah saatnya. Jangan tunda-tunda. Lalu apa yang akan terjadi kepada mereka yang mati? Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Ini yang akan terjadi kepada mereka yang mati. Yesus berkata, janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba, perhatikan, ini kata Yesus langsung, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik, lihat apa? Akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Jadi orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang percaya kepada Yesus, saat ini mereka masih dikubur. Belum berada bersama Bapa di surga. Perhatikan, Yesus yang berkata, mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Inilah masa kiamat, ya, hari penghakiman itu. Nah, apa yang terjadi kepada orang mati saat ini? Itu yang akan terjadi di masa depan, ya. Ini adalah pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan sekarang, apa yang terjadi kepada orang mati saat ini? Ayub 17 ayat 13. Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan, jelas Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dikatakan di sini, pada saat dia mau mati, seakan-akan dia mau tidur. Jadi orang yang mati, mereka sedang tidur. Makanya, bahasa rest in peace itu lebih baik bagi saya pribadi dibanding telah berpulang kepada Bapa di surga. Karena rest artinya istirahat, artinya tidur. Ya. Lebih lanjut. Nah, ini kita lihat contohnya. Ya, ini mayat, ya, jenazah, dan orang ini sedang tidur. Kalau dia baik, pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, dia akan dibangkitkan, seperti kata Yesus tadi apa? Dia akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Tapi kalau orang tadi jahat, dia akan dibangkitkan untuk dihukum. Jadi, orang yang jahat sekalipun saat ini belum ada di neraka. Nah, ini yang harus kita tahu. Ya, berbeda dengan paham
Buddhis ya, saya pernah diskusi dengan orang Buddha, ya mereka menganut paham reinkarnasi dan lain-lain, tapi pada saat mati lewat dulu di neraka. Ya, kalau seandainya baik, ya dilewatkan, tapi kalau enggak disiksa dulu di situ dan lain-lain. Tapi firman Tuhan, ingat dari mulut Yesus Kristus sendiri mengatakan pada saat seseorang mati, mereka akan menunggu dibangkitkan. Kalau mereka baik, mereka akan bangkit untuk hidup yang kekal di masa yang depan. Kalau mereka jahat, mereka akan dibangkitkan di masa depan juga untuk dihukum. Ya, jadi kalau kita mau bahas spiritisme sudah masuk di dunia kekristenan ya, makanya tidak heran itu juga di dunia Muslim, Islam itu ada ya. Selama seseorang itu namanya Islam, walaupun dia jahat, dia tetap bisa masuk surga. Tapi dia akan melewati kurang lebih neraka, lalu kemudian mereka akan melewati suatu tali yang benang tipis sekali. Kalau mereka percaya kepada Allah, Islam, dan kepada nabinya, mereka bisa melewati dan masuk surga. Ya, sepanjang tetap Islam. Ada juga paham Kristen ya dengan Katolik. Ya, selama kita percaya kepada Yesus, ya kalau kita ya nakal-nakal sedikit di kehidupan kita, kita bisa masuk ke dalam api purgatori, disucikan. Ya nakal-nakal dikit, lalu kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga setelah dimurnikan dalam purgatori tersebut. Tetapi Alkitab berbicara hal yang berbeda. Saudara-saudari, Bapak, Ibu, dan saya, pertobatan itu hanya pada saat kita hidup. Dan pada saat kita mati, Yesus Kristus mengatakan kita tertidur. Dan kita menunggu kebangkitan itu pada saat Yesus datang kedua kali. Kalau kita dalam keadaan baik, kita akan dibangkitkan untuk hidup kekal. Kalau tidak, kita akan dibangkitkan untuk dihukum. Yohanes 11 ayat 11-14. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, ini kata Yesus, Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, kalau Lazarus tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti apa? Mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Yohanes 11 ayat 14, lalu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Lihat, Yesus di sini mengatakan bahwa Lazarus saat itu sedang tertidur. Yesus tidak berkata bahwa Lazarus sudah kembali kepada Bapa di surga. Lazarus dalam 4 hari kematiannya, dia sedang tertidur. Dia tidak berada di surga, lalu Tuhan Yesus panggil, Lazarus turun dari surga. Yesus tidak berkata seperti itu. Pada saat Lazarus dibangkitkan, apa kata Yesus? Keluarlah, bukan turun dari surga. Kenapa? Karena Lazarus sedang mati, sedang tidur. Dan bahkan saudara-saudara sekalian, kalau kita pelajari Alkitab, ada banyak sekali ayat-ayat dalam Alkitab yang mengatakan kematian dihubungkan paralel dengan tidur. 1 Tesalonika 4 ayat 13. Nah, ini luar biasa nih. Perhatikan, kemarin kita sudah bahas minggu lalu, tapi kita akan bahas satu ayat ini saja. But I wouldn't have you to be ignorant, brethren. Kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka, bahasa Inggrisnya, concerning them which are asleep, yang tidur. Ya, bahasa Indonesianya sudah ditranslate mereka yang meninggal. Kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Bahasa aslinya, nah ini luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, dari kata koimao. Koimao itu yang artinya tidur, sleep, fall asleep, tertidur, atau die, mati. Terikat kuat dengan doktrin-doktrin daripada kitab suci, ya, karena memang keselamatan datang dari orang Yahudi, ya, dan orang Yahudi itu ya kita tahu Alkitab itu
Perjanjian lama, perjanjian baru, mereka terikat, mereka merupakan firman Tuhan, dan semuanya itu kita lihat di sini. Koimao, nah ini bukan bahasa Ibrani, ini bahasa Greka ya, koin Greek. Ya. Bahkan di bahasa perjanjian baru, sudah juga dikatakan bahwa bukan cuma perjanjian lama ada banyak juga. Tidur sama seperti meninggal. Perjanjian baru juga mengkonfirmasi hal yang sama, yaitu tidur juga berarti mati. Ya. Atau sebaliknya, mati dikatakan tidur. Kenapa? Karena menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Kesimpulan. Pertama, ketika seseorang mati, dia akan tidur menunggu hari kebangkitan. Ingat perkataan Yesus tadi di kitab Yohanes. Entah untuk diselamatkan, hidup kekal, kalau dia selama hidupnya baik dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, atau dihukum. Ya, tidak ada namanya api penyucian, tidak ada namanya singgah sebentar di neraka, tidak ada namanya ya hal-hal seperti itu. Alkitab jelas mencatat kedatangan Yesus memberikan hidup kekal kepada orang yang setia, memberikan penghukuman kepada orang-orang yang tidak setia atau yang memberontak kepada pemerintahan Tuhan. Ya, artinya jahat, ya, berdosa. Yang kedua, tidak ada pertobatan yang terjadi setelah seseorang mati. Jadi bertobatlah selagi kita masih hidup. Doa untuk orang mati, memanggil orang mati, arwah gentayangan, dan lain-lain tidaklah alkitabiah. Apakah ada dalam Alkitab? Ada. Pada saat Saul memanggil Samuel yang sudah mati. Tapi apakah itu betul Samuel? Tidak. Nah, ada jelas dalam Alkitab kalau kita pelajarin bahwa itu bukan Samuel, bukan Nabi Samuel yang sudah mati. Itu adalah setan. Ya. Nah, kembali. Tidak ada pertobatan yang terjadi setelah seseorang mati. Jadi kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya mau bertobat, sekaranglah saatnya. Ingat, orang jahat atau penjahat di samping Yesus bisa bertobat pada saat dia masih hidup. Sampai dia katakan, dengan imannya dia katakan kepada Yesus, ingatlah aku pada saat engkau datang menjadi seorang raja. Karena dia tahu Yesus ini adalah Mesias. Dan kemudian Tuhan memberikan suatu janji yang indah kepadanya. Saudara-saudara sekalian, itu tidak akan berlaku kalau dia mati. Sudah mati. Karena pada saat seseorang sudah mati, sudah dipelajari tadi, kita tidak bisa berpikir. Tidak mungkin memuji Tuhan. Tidak mungkin bertobat. Ya. Yang ketiga, ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik kepada seseorang, perbuatlah ketika dia masih hidup. Karena ketika ia sudah mati, hal itu sia-sia. Ingat, orang mati tidak bisa berpikir. Ya. Itulah sebabnya bila mana kita mau menghargai orang tua kita mau menghargai orang lain, lakukanlah hal yang baik itu pada saat orang itu masih hidup. Pada saat seseorang sudah mati, ya, walaupun saudara mungkin akan menghiasi kuburannya sebagus mungkin, orang itu tidak akan melihat, orang itu tidak akan tahu. Ya. Dan hal itu adalah hal yang sia-sia. Yang keempat, untuk menghibur seseorang, perhatikan, bukanlah dengan mengorbankan kebenaran. Oh, dia sudah senang di surga. Dia sudah kembali ke Bapa di surga. Ya. 2-3 hari lalu, saya mendapatkan kabar duka cita, seorang yang saya kenal meninggal dan berita duka citanya telah berpulang kepada Bapa di surga. Saat saya mendatangi tempat tersebut, tempat kedukaan, ya saya tetap berdoa. Dan saya, dengan iman saya tidak bisa mendoakan orang yang sudah meninggal tersebut. Yang saya doakan adalah orang-orang yang ditinggalkan. Ya, supaya mereka tetap masih punya pengharapan kepada Tuhan. Dengan kita mengorbankan kebenaran, mengatakan hal-hal dia sudah senang di surga, sudah kembali ke Bapa di surga, perhatikan, Tuhan tidak pernah menyukai pengajaran palsu. Waspadalah. Ada tertulis, to the law and to the testimony, if they speak not against this word, kalau mereka mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan firman, there is no light in them. Tidak ada terang dalam mereka. Artinya, saudara-saudara sekalian,
Jangan sampai kita mengorbankan kebenaran. Kita mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan firman. Kalau sampai itu terjadi, maka tidak ada terang kepada kita. Maka kita sudah menjadi anak-anak kegelapan. Maka kita sudah mengucapkan suatu bahasa yang adalah bahasa iblis, sang pendusta. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran ini sangat penting. Karena spiritisme sudah menjalar masuk ke dalam kekristenan. Kita akan masuk ke dalam ruang diskusi. Nah, mungkin dari antara kita ada beberapa hal yang baru, ya mungkin kita akan bisa bahas bersama, dan kita akan ya saling menguatkan. Kalau ada masukan silakan, kalau ada tambahan pertanyaan silakan, kita akan mencoba bahas ya dengan waktu yang ada. Ya, Ibu Dora, Ya, silakan. jadi maksudnya berarti kalau orang meninggal itu kita tidak boleh bilang, misalkan ya ada yang bilang, ibu, bapak, anaknya sudah senang bersama bapak di surga, sudah lepas dari penderitaan. Berarti tidak boleh ngomong begitu kah? Kita dengan cara penghiburannya seperti apa? Apa ini ibu, bapak, ini yang Tuhan berikan yang terbaik buat anak ibu. Nah kan tidak semua orang bisa terima kayak begitu, ya kan? Kalau kita ngomong kayak gitu bisa jadi dia marah. Nah itu maksudnya kayak, jadi pertanyaan mama tuh bagaimana cara yang ngomong yang baik, bicara yang baik untuk bisa paling tidak membuat mereka lebih kuat, lebih tenang untuk hadapi masalah yang mereka hadapi saat ini. Mereka kehilangan seseorang yang mereka cintai. Karena kan tidak mudah kita kehilangan seseorang yang kita sayangi, gitu. Ya. Cukup mengerti, Ren? Maksudnya ya? Ya, dengar ya. Terima kasih ya. Bu Dora ya. Jadi pertanyaan bagus yang mengatakan bagaimana cara kita menghibur ya. Cara menghibur, kalau boleh saya tambahkan, tanpa mengorbankan kebenaran ya, betul ya Bu Dora ya? Karena tadi ada kutipan, karena kalau sampai mengorbankan kebenaran ya kita juga melanggar firman ya. Ada tambahan kira-kira Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita saling mengisi satu dengan yang lain. Ya, silakan Saudara Tanto. Sebenarnya saya juga ada sedikit pertanyaan sih, tapi untuk menjawab, saya setuju sama Saudara Ray bahwa di Alkitabiah itu saya juga sekarang setiap kali saya pergi ke rumah duka itu akan sangat sulit buat saya untuk mengucapkan bahwa selamat Saudara Anda sudah berada untuk menenangkan dengan cara seperti itu, karena kita tidak tahu iman seseorang. Yang kenapa saya tidak bisa mengucapkan seperti itu. Kalau saya mengucapkan seperti itu akan menjadi seperti berasumsi dan berspekulasi, yang notabene kebenaran firman Tuhan itu menyatakan bahwa orang yang bertobatlah yang akan masuk dalam surga dan menerima firman Tuhan. Dan kita tahu hanya Tuhanlah yang tahu hati dari orang itu tersebut. Komitmen seseorang bukan berdasarkan bagaimana dia pergi ke gereja ataupun mungkin ada orang baca firman Tuhan. Saya banyak melihat malahan orang Muslim lebih banyak baca Alkitab daripada orang Kristen sendiri gitu loh. Makanya saya juga pernah ketemu orang Muslim, dia bilang, oh saya lebih Kristen daripada kalian gitu. Ini bukan dalam berdalih untuk mengejek orang lain, tapi itu fakta yang saya dengar gitu loh. Jadi kita nggak bisa memberikan, saya sendiri akan mengalami kesulitan sekarang untuk mengucapkan bahwa berduka, tapi untuk menyenangkan hati mereka bahwa oke, mereka sudah masuk dalam kerajaan surga, bla bla bla. Itu bukan, menurut saya itu bukan wewenang saya dan bukan otoritas saya untuk menentukan mereka masuk ke dalam surga atau tidak. Tapi saya berusaha menguatkan mereka bahwa secara duniawi, Anda telah ditinggalkan oleh orang yang kalian sayangi. Tetapi pada saat kalau mereka meninggal dalam kondisi yang mereka tidak bertobat, ya itu sangat disayangkan. Bahkan saya ya mendingan kita diam gitu loh. Bahkan saya sendiri pada saat saya berbicara dengan orang tua saya yang masih hidup, saya juga dengan berat hati saya bilang, kalau mama dan papa tidak bertobat, maka mama papa juga tidak bakal masuk dalam kerajaan surga. Itu untuk yang hidup. Itu cukup berat buat saya untuk mengucapkan itu, sampai saya juga hampir menangis untuk mengucapkan itu. Tapi ya tidak ada jalan lain gitu loh. Dan orang tua saya sampai berkata bahwa memang cuma satu jalan gitu loh. Tapi ya dikatakan Alkitab ya cuma seperti itu gitu loh. Jadi kalau untuk saya dalam hal pergi ke rumah duka juga sangat berat, tetapi dalam konteks bahwa saya tidak mengerti bahwa orang itu bertobat atau tidak.
untuk yang sesama orang Kristen. Saya berasumsi kalau sesama orang Kristen yang saya mengenal dia memang sudah bertobat, saya bilang, ya berarti ya mereka harusnya diterima di dalam sisi Bapa di surga untuk yang akan datang. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini mungkin ini kan masukan yang tadi untuk menjawab itu, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Saudara Ray. Yang jadi pertanyaan saya juga adalah seperti ini. Pada saat orang pencuri yang berada di dalam, tadi kan Ray bilang kan, kalau kita, Saudara Ray tadi bilang, kalau kita mati berarti badan kita itu kembali ke tanah, betul? Yang sesuai dengan Alkitabiah, roh kita akan kembali kepada Tuhan. Berarti itu dua separate things ya. Makanya apakah ini menjadi satu, kan bukan satu hal, berarti ada dua. Satu kembali ke tanah, yang notabene ada tubuh tenda kita di dunia ini yang tertidur, berarti roh kita sendiri kembali kepada Allah Bapa di surga. Yang jadi pertanyaan saya kan seperti contoh pencuri yang di kayu salib, Tuhan berkata bahwa hari ini, today, engkau akan bersamaku di paradise. Nah, berarti dalam konteks itu berarti Tuhan berbicara tentang rohnya, betul ya, Re? Kalau mungkin nanti Saudara Re bisa menjelaskan lebih lanjut. Atau ada salah konteks juga di dalam Lukas yang menggambarkan tentang kematian Lazarus dan orang kaya. Nah, pada saat mereka mati, si Lazarus itu masuk ke dalam, itu bukan neraka sih, itu Hades yang notabene berbeda dengan neraka. Lazarus itu pergi ke Hades, which is Abraham juga, berarti di dalam Hades itu ada dua tempat yang berbeda. Yang satu lokasinya di dalam Abraham Bosom, dan yang satu lagi di dalam pangkuan di torture juga, gitu kan. Berarti secara rohnya itu mereka pergi ke satu tempat yang notabene sekarang rohnya itu sudah karena Tuhan sudah disalibkan. Apakah rohnya itu berarti yang Bapak Abraham itu sudah dibawa sama Tuhan ke dalam pangkuan Allah Bapa di surga. Itu sih yang saya coba minta Saudara Ray, mungkin kita juga berdiskusi. Berarti ada dua, yang tertidur itu tubuh kita, dan roh kita sudah kembali ke Bapa di surga. Seperti itu, apakah seperti itu, Saudara Ray? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Saudara Hartanto. Ya, sebelum kita akan bahas tentang itu menarik ya, yang tentang pencuri dan Lazarus dan ya kita tahu itu ya, Lazarus dan orang kaya itu ya. Nah, sebelumnya kurang lebih sudah jelas ya Ibu Dora, kira-kira. Jadi ada yang mungkin lagi yang lain yang mungkin mau menambahkan, Saudara Jeff, saya lihat. Boleh, silakan Saudara Jeff. Baik, jadi saya sudah sering mengikuti acara penghiburan, itu sudah terlalu banyak akan mengambil bagian di dalam penghiburan itu, dan memang mengungkapkan sesuatu itu bukan untuk menyenangkan orang sebenarnya ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa banyak hal yang kita bisa ambil ya, contohnya kita bilang turut berduka cita ya, semoga Tuhan berikan penghiburan, kekuatan, itu sebenarnya ucapan-ucapan sederhana, dan kita biasanya katakan bahwa itu adalah jalan yang terbaik ya. Jadi Pak Mazmur juga katakan bahwa Tuhan itu berkenan kepada kematian orang yang dikasihi. Jadi artinya bahwa orang sudah meninggal, kita memberikan penghiburan kepada orang yang masih hidup ya. Kita tidak lagi berbicara tentang orang yang mati ya, tapi kita berbicara tentang orang yang hidup, bahwa orang yang mati itu sudah bebas dari penderitaan. Dia tidak mengalami lagi sakit penyakit. Jadi supaya keluarganya juga merasa bahwa benar juga ya, kalau dia masih hidup di dalam penderitaan, untuk apa ya harus mengalami penderitaan yang banyak. Jadi kita berikan penghiburan kepada mereka bahwa itu adalah jalan yang terbaik, dan kita harus jelaskan kepada mereka bahwa kita punya pengharapan bahwa suatu kali kelak kita akan bertemu dengan mereka, sehingga itu menjadi satu penghiburan bagi mereka juga, bahwa ternyata kematian itu cuma hanya sesuatu yang sementara ya. Jadi memiliki pengharapan kembali untuk bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Jadi itu hal-hal yang sederhana. Nah, tadi juga ada pertanyaan dari Pak Hartanto ya, Pak Hartanto, bahwa apakah ada dua unsur. Memang manusia itu terdiri dari dua unsur ya, tubuh dan roh. Jadi tubuh kita, kedagingan kita ini
berasal dari tanah, makanya kembali kepada tanah. Sedangkan nafas hidup itu sendiri kembali kepada Tuhan. Kita tidak bisa menjabarkan nafas hidup itu apakah roh. Kita tidak bisa. Hanya Tuhan yang mampu memberikan penjelasan itu. Karena nafas hidup sendiri pun tidak bisa hidup tanpa tubuh. Jadi manusia itu hidup karena dua unsur itu. Ya, ada nafas dan ada tubuh atau dagingnya. Sedangkan roh itu sendiri terdiri dari pikiran manusia. Ya, roh itu sendiri terdiri dari pikiran, kemampuan manusia. Jadi apapun yang kita pikirkan semua akan kembali kepada pencipta memang. Jadi baik pikiran kita, akal budi kita sudah tidak ada lagi di diri kita. Karena unsur-unsur itu sudah terpisah, makanya kita tidak memiliki lagi kemampuan untuk mengingat. Jadi tadi katakan benar ada dua unsur, benar kita ada dua unsur. Ya, nafas hidup kembali kepada pencipta, sedangkan daging kita atau tubuh yang terbuat dari tanah ini kembali menjadi tanah. Tetapi Tuhan katakan bahwa pada saat dia datang, dia akan mengembalikan itu kepada setiap orang yang berhak untuk menerima kembali ya. Jadi kita percaya bahwa ada pemilik daripada nafas hidup dan dia akan berikan kepada kita yang sudah ada bentuknya. Ya. Jadi kalau dari yang tidak ada saja bisa ada, apalagi yang sudah ada unsur yang kita istilahnya sudah ada mapnya, petanya, tinggal hanya dia kembalikan nafas hidup aja kita sudah bisa hidup kembali. Nah mungkin sementara itu, ada satu lagi Bu, mohon maaf ini ada sedikit mungkin miss tadi di nomor 4 itu ya. Dikatakan tadi bahwa apakah kembali kepada Bapa di surga, ini ada dua unsur yang perlu kita punya pengertian lebih. Kalau kita menjelaskan kepada orang-orang yang tidak mengerti, ya, kita tidak boleh katakan bahwa dia pulang kepada Bapa di surga. Tapi kadang-kadang ada orang yang punya pemahaman seperti saya, cara pemahamannya, bahwa yang kembali kepada Bapa itu memang bukan tubuh, ya, tetapi nafas. Jadi ada beberapa pandangan yang sudah mengerti ke sana. Saya sudah jelaskan ini ke banyak orang dan mereka paham bahwa oh iya memang itu sebenarnya kami pahami juga seperti itu. Tetapi ingat bahwa ada orang-orang tertentu yang tidak paham seperti itu. Ya, kalau mungkin saudara menjelaskan ke saya, mungkin saya paham, oh iya yang kembali kepada Bapa di surga itu bukan tubuh kita kembali di pangkuan Bapa, tapi nafas kembali kepada pencipta. Itu bisa jadi kalimat itu benar, kembali kepada Bapa di surga. Itu kalau orang yang mengerti, oke. Tapi kalau yang tidak mengerti, dia menganggap bahwa oh manusia mati terus nanti ada kembali dia ke surga, terus di pangkuan Bapa di surga. Padahal kita sendiri tadi sudah tahu penjelasannya bahwa manusia mati itu dia masih ada di mana? Di tanah ya. Sementara nafasnya aja kembali di Tuhan. Karena tidak mungkin ada satu unsur ini terpisah lalu jadi makhluk hidup, tidak bisa. Harus dua-duanya tergabung baru ada unsur makhluk hidup itu. Jadi kalau kita katakan bahwa dia kembali kepada Bapa di surga, kita harus jelaskan dulu kepada orang siapa yang memahami. Kalau kembali kepada Bapa di surga adalah orang-orang yang memahami Alkitab, dia sudah paham. Tapi kalau bagi orang-orang yang tidak paham, dia akan katakan, oh berarti setelah orang mati ini berarti dia ada di surga. Ya, itu kesalahan juga kalau kita menjelaskan itu. Istilahnya salah kita menjelaskan ke orang, ya karena orang Katolik juga banyak yang setelah saya menjelaskan itu mereka sudah paham. Oh jadi maksudnya kembali ke Bapa di surga itu nafasnya, iya nafasnya. Karena pemiliknya siapa? Tuhan. Jadi kan manusia ini terdiri dari dua unsur, tanah dan nafas, ya kan? Tanah yaitu kembali ke tanah, nafas dari penciptanya kembali ke dia. Jadi mungkin yang dia bicarakan itu adalah nafas yang kembali ke pencipta. Tapi kalau dia tidak memahami itu, dia sudah salah. Berarti kita harus memberikan penjelasan gambar supaya jangan terjadi pertentangan. Karena saya sudah bicara dengan beberapa orang Katolik yang punya pengertian yang baik. Mereka katakan, saya juga mengerti seperti itu. Dia bilang, bukan manusia itu kembali kepada Tuhan, tetapi nafasnya. Jadi mungkin itu yang nomor 4 tadi Pak Rey. Ya, terima kasih Saudara Jeff ya. Ini lumayan nih ada beberapa hal nih yang kita bisa bahas malam ini. Tapi sebelumnya semoga Ibu Dora bisa dapat masukan Ibu Dora ya. Jadi memang untuk mengatakan bahwa dia sudah senang di surga. Nah ini juga menarik nih. Nah ini mungkin saya secara pribadi
kurang setuju, ya, dalam arti dia sudah kembali ke Bapa di surga. Nah ini coba ya, saya sekedar share screen dulu ya, supaya biar kita bisa sama-sama lihat. Nah tadi kan sudah dibahas. Nah ini, debu tanah dan nafas hidup. Ya, tadi sudah dibahas kita bersama-sama ya, debu tanah dan nafas hidup. Nah, yang perlu kita ketahui, tadi saya sudah sempat katakan, nafas hidup ini itu adalah roh. Karena itu jelas tertulis di Ayub 27 ayat 3 dan juga di Ayub 33 ayat 4. Nafas yang maha kuasa. Jadi ini bukan seperti paham spiritisme, seakan-akan saya punya tubuh sendiri, saya juga punya roh sendiri yang bisa kembali kepada Bapa dan bermain-main di surga. Bukan seperti itu. Yang dimaksud di dalam Alkitab, ya tadi Pak Jefta sudah bilang juga ya, bahwa rohnya itu adalah roh Tuhan, bukan roh saya. Ini perbedaan. Jadi kalau Hollywood, film-film horor ya, kita mempunyai roh sendiri. Nah, yang dimaksud di dalam Alkitab bukan roh saya, tapi ini roh Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara-saudara lihat di Ayub 27 ayat 3, Ayub 33 ayat 4, dan masih banyak lagi. Nah ini, Mazmur 104 ayat 29, ini banyak. Jadi artinya, nafas hidup itu adalah, kalau di bahasa Inggrisnya banyak, breath of life, breath of God, sama spirit of God. Nah itu, breath of life artinya nafas hidup, breath of God, nafas ilahi, nafas Tuhan, sama spirit of God, roh Tuhan. Nah, jadi paham spiritisme menganggap bahwa roh kita itu bisa kemana-mana. Makanya ada orang yang bilang bahwa itu bestseller waktu itu di Amerika, mengatakan bahwa, oh, itu anak dia dalam keadaan koma, lalu dia katakan dia sempat masuk ke surga. Dan bahkan ada pendeta-pendeta yang mengatakan bahwa dia masuk surga, melihat Tuhan di surga. Rohnya itu terangkat di surga. Saudara-saudara perhatikan. Nah, yang uniknya, nah ini saya lupa nama anaknya tersebut. Setelah bertahun-tahun bestseller buku tersebut, akhirnya anak itu katakan, dia berbohong. Bayangkan, dia sudah bestseller, orang banyak percaya, lalu kemudian anak itu katakan dia bohong. Nah, itulah yang mau supaya, setan mau supaya kita percaya bahwa kita punya tubuh di sini, dan roh kita itu bisa kemana-mana. Roh kita dalam arti kata roh yang bisa berpikir. Nah, padahal tadi dalam Alkitab dikatakan bahwa roh itu, bukan roh. Pada saat orang mati, dia tidak bisa berpikir. Dia tidak bisa berpikir, tidak bisa memuji Tuhan. Nah, pertanyaan yang bagus tadi dari Saudara Hartanto, bagaimana dengan, nah ini ada dua pertanyaan sebenarnya ya, dengan orang di samping Yesus, ya, yang mengatakan bahwa, ingatlah aku pada saat engkau datang menjadi raja. Lalu dikatakan, hari ini juga aku berkata kepadamu, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Betul ya, Saudara Tanto ya? Nah, perlu kita ketahui bahwa bahasa asli dari Alkitab itu, terjemahan aslinya itu tidak ada tanda baca. Nah ini unik nih. Jadi, nah ini harusnya, kalau saya mau bahas nih, harusnya ada tulisan supaya kita bisa sama-sama mempelajari. Intinya begini, kalimat itu bisa ada dua. Ya. Pertama, hari ini juga aku berkata kepadamu. Today I'm telling you. You are going to be with me in paradise. Atau yang kedua, yang tadi, hari ini juga aku berkata kepadamu bahwa engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Yang kedua, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, yang mana yang akan kita pilih? Ya, apakah hari ini itu merujuk kepada perkataan Yesus yang berkata pada hari itu juga, atau hari ini merujuk kepada engkau akan bersama dengan aku di Firdaus? Nah, yang menarik Saudara Tanto, itu di Yohanes 20 kalau tidak salah. Yohanes 20 itu mengatakan pada saat Yesus mati. Nah, ini sudahlah tentang penyamun tersebut. Pada saat Yesus mati, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita bisa flashback kepada cerita Yesus mati, kita lihat ya. Ini saya ada coba Yohanes 20. Nah, Yohanes 20 ayat 17.
Yohanes 20 ayat 17 dikatakan, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Perhatikan, Yesus sudah mati dari hari Jumat. Di hari Minggu, hari kebangkitan, Yesus bilang dia belum pergi kepada Bapa. Sedangkan pada saat Yesus berbicara dengan penyamun, ya penjahat di sampingnya, Yesus katakan apa? Aku berkata kepadamu, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, itu berarti, Saudara Tanto, saya percaya bahwa karena tidak ada tanda baca di Alkitab bahasa aslinya, nah itu harusnya itu sedikit salah terjemahan. Ya, harusnya aku berkata kepadamu hari ini juga, koma, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, itu yang lebih tepat menurut saya, karena Yohanes 20 mengatakan bahwa Yesus belum pergi kepada Bapa pada saat Maria mau memegang dia. Jangan aku belum pergi kepada Bapa. Mendingan kamu kasih tahu kepada murid-murid, aku akan menjumpai mereka, ya kita tahu ceritanya, pada saat hari kebangkitan. Jadi jelas, pada saat kematiannya saja, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Yesus tidak kembali kepada Bapa. Ya. Bukan cuma dagingnya, ya rohnya ya kalau kita bicara rohnya Yesus, kita nggak usah bicarakan lagi ya, karena Yesus sendiri katakan, aku yang memberikan nyawaku, tidak ada yang mengambilnya daripadaku ya. Tapi kita kembali kepada konteks hari ini, Yesus tidak kembali kepada Bapa pada saat dia mati. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Nah, kalau saya berbicara dia sudah kembali kepada Bapa, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara dia, nah mungkin lebih jelasnya lagi dari bahasa Indonesianya saja, dia itu pasti orang. Bahasa Inggris itu he atau she. Berarti orang, itu berarti jiwa, bukan roh lagi, bukan tubuh lagi, tapi roh plus tubuh, yang artinya jiwa. Dan ya, mungkin orang berbeda-beda. Kalau saya tidak akan berkata, karena ya 2 hari lalu saya pergi ke acara kedukaan, orang tersebut orang Kristen, dan saya katakan kepada mereka, kita punya pengharapan. Tadi Budara tanya, pengharapan kita apa? Nah, pengharapan kita menurut Alkitab, nah ini bukan menurut saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Menurut Alkitab, pengharapan kita itu apa? Yang kita bisa kasih tahu kepada orang. Ini pengharapan kita. Menurut Alkitab. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 18 nih. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan. Inilah pengharapannya. Yaitu apa? Kalau dia baik, dia nanti pasti ya akan masuk surga. Ya. Jadi jangan takut, dia tidak akan mati selama-lamanya. Makanya di ayat 13 dikatakan, nih jangan berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan. Nanti Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian bisa bertemu dengan oma, dengan opa. Nah, itu yang saya katakan, karena yang meninggal sudah opa. Nanti bisa bertemu dengan opa lagi. Tapi sekarang, walaupun dia orang Kristen, walaupun percaya kepada Yesus, he's not in heaven yet. Dia belum ada di surga. Makanya dikatakan di Yohanes tadi, Yesus sendiri katakan, mati, nanti pada saat sangkakala berbunyi, 1 Tesalonika 4 ayat 13-18, jelas dikatakan bahwa mereka akan bangkit, ya kalau mereka baik, mereka akan bangkit untuk hidup yang kekal. Kurang lebih seperti itu. Nah, tadi ada pertanyaan kedua ya dari Saudara Tanto tentang Lazarus. Nah, tapi saya takut berbicara terlalu panjang lagi. Mungkin ada saudara-saudara sekalian lagi yang mau menambahkan. Semoga pertanyaan pertama Ibu Dora bisa gitu ya. Kalau saya pribadi tidak akan mengatakan hal tersebut, karena kalau sampai saya mengatakan hal tersebut, saya sudah mendahului Tuhan. Saya sudah wong Yesus saja dalam kematiannya 3 hari Jumat dia mati, hari Minggu dia dibangkitkan, dia katakan dia belum ke Bapa. Bayangkan, Yesus katakan dia belum ke Bapa karena dia masih di bumi. Makanya pada saat Lazarus mati 4 hari, ya, apa yang Yesus katakan? Keluarlah. Yesus tidak katakan Lazarus turun. Karena kalau Lazarus rohnya ada di surga, Yesus akan katakan Lazarus turunlah. Tapi tidak seperti itu. Nah, ya itulah yang saya pahami dari Alkitab. Semoga bisa menjawab Ibu Dora, terutama yang pertama, saya tidak mau mengatakan ya telah berpulang. Saya katakan ya tetap bersabar ya. Tetap kita punya pengharapan orang Kristen, dia nggak akan selama-lamanya. Justru kita harus setia supaya nanti kita bisa reunian besar. Ya kan 1 Tesalonika 4 ayat 13-18,
reunian besar pada saat Yesus datang. Kalau kita masih hidup, kita tidak akan mendahului. Tapi mereka yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan, lalu bersama-sama kita masuk surga. Itu kan pengharapannya. 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Banyak, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ada banyak lah. Ya, kurang lebih itu. Semoga bisa menjawab Ibu Dora kalau saya menghiburnya seperti itu. Tadi Pak Jefta juga sudah katakan bahwa menghiburnya ya dia sudah istirahat. Artinya yang mungkin sudah sakit bertahun-tahun, sudah stroke bertahun-tahun, dia sudah istirahat. Ya kan? Kalau Ayub katakan apa? Aku sedang mempersiapkan tempat tidurku. Dia udah capek dia. Ya, berarti kalau sudah bertahun-tahun sakit, sudah istirahat aja, tidur. Nanti Yesus datang, yang penting setia. Yesus datang, janji Tuhan apa? Engkau akan dibangkitkan masuk surga. Nah, itulah pengharapan yang saya kasih, penghiburan yang saya berikan kepada orang-orang yang meninggal. Ada tambahan lagi, ya, semoga bisa menjawab Ibu Dora, atau ada tambahan lagi pertanyaan Bapak Ibu Saudara sekalian? Silakan di-unmute dulu karena semuanya dalam keadaan muted. Ya, ada. Ya, Ibu Dora, silakan Ibu Dora dulu, nanti habis itu Bapak Jeff. Ya, Ibu Dora, silakan. Ya, jadi berarti bisa kita katakan ke orang yang sedang berduka, kita ya mengatakan yang kuat, yang sabar. Suatu saat kita akan bertemu kembali, mengharapkan. Amin. Ya. Gitu ya. Betul. Ya, kalau karena dengan memang kan harapan benar tadi tetap kata setia ya. Ya, memang dengan kata Pak tadi Hartanto ya, yang mengatakan memang kita tidak bisa melihat kan, orang tidak bisa mengukur keimanan seseorang. Kita kan tidak bisa melihat dia ini orangnya baik selama hidupnya bagaimana. Kita nggak bisa istilahnya kita nggak bisa menerawang dia, ya kan? Yang tahu kan hanya Tuhan, ya kan? Jadi memang betul banget itu. Makanya kalau ada orang berduka, berarti kita cukup bilang RIP aja sebenarnya ya, itu lebih bagus ya Ren ya. Ya, Rest in rest in peace ya. peace. Nah, Ya. ya. Yang penting Ya, karena itu. masih Makanya tidur. Mama juga, Ya. Ya, Resma. Oke, jadi gitu. Jadi paling tidak sudah ada gambaran, karena kan banyak pendapat yang memang kan kadang buat kita juga bingung. Tapi kalau memang kita kembali ke dalam firman Tuhan ya, kita pasti akan dapat tuntunan dari Tuhan untuk masalah ini. Kata-kata yang harus kita ucapkan ke mereka yang ditinggalkan gitu. Ya. Terima kasih banyak ya. Mas Pranggila sudah lebih banyak mengerti. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Ibu Dora. Tadi juga bagus tuh yang dari Brother Hartanto. Oh ya, Brother Hartanto mau ibadah. Tadi bagus yang dikatakan oleh Saudara Hartanto bahwa kita tidak tahu ukuran keimanan seseorang. Makanya kecuali kita tahu bahwa orang ini adalah religius, rohani, yang walaupun kita juga tidak tahu, ya bisa jadi pada saat kita mau bertemu dengan seseorang di surga, tahu dia tidak ada. Itu ada kemungkinan, banyak orang munafik kan di dunia ini. Ya, tapi makanya saya pribadi kalau bertemu dengan seorang saya katakan yang kuat ya, tetap tegar, yang penting tetap dalam Tuhan, ya nanti kita akan reunian nanti, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau orang itu masuk surga atau tidak, benar yang Saudara Hartanto katakan, saya juga jadi takut karena kita tidak tahu ukuran kerohanian seseorang ya. Saudara Hartanto ya, silakan ada tambahan lagi kah kira-kira? Iya, terima kasih ini pembicaraannya menarik, tapi ini saya harus ibadah. Cuman mungkin masukan sedikit tadi, terima kasih Bu Dora dan Pak Jeff. Jadi jujur waktu dulu saya juga suka bilang sama orang begini, tapi saya jadi teringat akan ayat-ayat firman Tuhan tentang Yakobus, mulut kita, pembicaraan kita, apakah mulut kita nanti dipakai oleh setan dalam menghibur orang gitu kan. Kayak Rasul Petrus sendiri menghibur Tuhan, padahal dia dipakai sama setan, kan jadi konyol gitu istilahnya kan gitu loh. Waduh, kita nggak sadar, itulah yang dibilang setan itu sangat tricky dan devious, sangat jahat gitu kan, memakai kebaikan-kebaikan itu malah diputarbalikkan yang justru berlawanan dan bertentangan dengan firman Tuhan. Buat saya ini sangat menarik, makanya sekarang kalau ada pergi-pergi ke tempat berduka, saya tuh kurang agak gimana ya, apalagi kalau orang yang tidak seiman, yang seiman aja kita agak bingung gitu loh untuk memberikan condolences. Paling juga saya bilang, ya saya turut berduka cita atas ditinggalnya orang-orang yang kalian sayangi. Untuk masuk ke surga atau tidak itu bukan hak saya untuk menentukan. Saya nggak bisa berkata seperti itu gitu loh. Dan kalau saya berkata bahwa banyak orang Katolik Kristen yang bilang dia percaya Tuhan tapi dia menentang hal-hal yang Tuhan bilang itu dosa gitu kan. Yang notabene itu kan pertentangan dengan Tuhan gitu kan. Nah, kalau kehidupan dia seperti itu, apakah kita bilang
oh selamat Anda masuk surga, tenang aja nanti kamu ketemu di surga, bla 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 bla. Itu kan kebohongan yang keluar dari mulut saya yang notabene akan membakar saya pada saat nanti saya bertemu Tuhan gitu kan. Nah itu menjadi suatu hal yang sangat berbahaya sekali gitu loh menurut saya. Jadi makanya saya nggak bisa berkata-kata seperti itu lagi. Sangat sulit untuk saya untuk berkata-kata seperti itu gitu loh. Terima kasih. Tapi saya mau pamit dulu ya. Terima kasih ya teman-teman. Saya mau beribadah. Terima kasih. Terima kasih Saudara Hartanto. Ya, terima kasih atas masukannya. Ya, kita sudah belajar banyak ya malam ini ya. Ada tambahan lain kah atau pertanyaan? Silakan. Ya, Saudara Jeff, silakan. Ini kalau tadi dibahas tentang bagaimana orang-orang yang sudah mati mendapatkan kesempatan untuk bisa bertobat ya. Jadi itu memang salah satu ajaran dari denominasi Katolik bahwa ada baptisan rindu namanya. Baptisan rindu ini merupakan satu dogma mereka bahwa orang yang mati itu pasti bisa bertobat. Karena memang mereka ambil dari 1 Petrus pasal 3 dan 1 Petrus pasal 4 ayat 6. 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 20 dan 1 Petrus 4 ayat 6. Itu jelas banget seolah-olah kalimat itu mengatakan bahwa Yesus pergi menginjil kepada mereka yang mati. Jadi akhirnya muncul satu kepercayaan bahwa oh ternyata orang yang mati itu rohnya bisa diinjili sehingga bisa bertobat. Jadi kalau dengan demikian maka berarti tidak ada lagi orang yang ada neraka. Berarti ngapain butuh neraka gitu. Karena kalau semua sudah bertobat ya tidak perlu neraka, ya kan? Jadi terus yang kedua adalah kalau kita berbicara neraka tadi Pak Ray sempat singgung api purgatori, di mana letaknya? Apakah neraka itu di sorga atau ada di bumi? Atau mungkin nanti kita bahas itu di lain waktu. Karena itu juga bagus, menarik bahwa kadang-kadang kita salah mengerti bahwa kita berpikir di sorga itu ada sorga dan neraka berjejer. Akhirnya kan banyak orang yang memanipulasi ceritanya itu bahwa supaya kalau kita masuk sorga, nggak apa-apa buat jahat sebanyak-banyaknya biar Tuhan marah lempar kita ke neraka karena saking marahnya lewat jadi masuk surga. Akhirnya orang menggunakan anekdot seperti itu. Jadi ini yang menyebabkan salah pemahaman juga. Kalau memang neraka itu ada di sorga, bisa jadi. Orang mau ke sorga itu dia nanti lewati neraka dulu baru ke sorga kan. Tapi kalau pemahaman saya neraka itu bukan di sorga, neraka itu di dunia ini. Jadi kalau kita baca di nantilah kalau kita baca ada waktu-waktu kita bahas tentang neraka, itu sudah jelas bahwa neraka itu terjadi itu nanti di dunia ini kan. Karena kalau neraka itu ada di sorga, untuk apa Yesus datang? Untuk membinasakan orang yang jahat. Itu logis berpikirnya begitu. Sementara orang jahat ini berada di dunia ini. Karena kalau orang jahat itu ada di sorga, ngapain lagi Yesus datang? Iya kan? Jadi itu logis berpikirnya memang seperti itu. Nah kadang-kadang banyak orang Kristen yang selalu salah memahami tentang kebenaran itu. Karena apa? Mereka ingin supaya semua orang dapat masuk pada agama mereka, yaitu dia menggunakan semua cara supaya masuk di akal manusia. Tidak peduli itu bertentangan dengan Alkitab, firman Tuhan, tapi kalau itu sementara masih masuk di akal manusia yang istilahnya manusia-manusia yang juga sudah menjalankan keadaan seperti itu, akhirnya mudah, ya kan? Karena contohnya penyembahan-penyembahan itu. Orang-orang Jawa itu masuk Katolik itu kenapa mudah? Karena ada model-model penyembahan di gua-gua. Jadi itu kesukaan bagi orang-orang kejawen namanya. Dia kan orang Jawa di sana itu dia tidak mau kenal mau Kristen mau Muslim. Setiap ke kuburan tuh dia pasti bawa rempah-rempah. Kadang-kadang rempah-rempah itu dia sudah buang di pinggir jalan. Nah, dengan kata lain bahwa itu untuk nenek moyangnya. Jadi kepercayaan itu diadakan supaya mudah orang tertarik dengan keadaan gereja mereka. Jadi inilah kesalahan atau cara setan untuk mengelabui manusia daripada kebenaran firman Tuhan. Itu Pak. Terima kasih Saudara Jeff. Wah itu nanti kita akan bahas lagi ya di lain kesempatan tuh bagus sekali tuh. Jadi memang ya kepercayaan itulah yang kelihatannya enak didengar ya. Jadi ya seperti Pak Jeff
saudara Jeff bilang, jadi seakan-akan nih kita semua juga bisa masuk surga kalau kayak begitu. Ya kan, karena ada api purgatori, dan bukan cuma di sini saja. Di kalangan Buddhis juga mereka akan lewat neraka ya, dan nanti akan disaring dulu. Kalau seandainya sudah memungkinkan lewat. Di kalangan Islam pun seperti itu yang saya tahu. Selama kita percaya kepada Allah dan kepada nabinya, ya kita kan bisa lewat, bisa masuk surga gampang. Nah, kita akan bahas lagi ya. Jadi, Ya, saudara Jeff. Mari sedikit mau tambahan juga bahwa Ya, kenapa dua aliran ini saling bergantian orangnya ya. Kebanyakan kalau kita bukan ngomong tentang mereka, tapi kalau kita ikut dunia YouTube banyak perpindahan agama tuh dari Katolik masuk ke Muslim, karena memang sama ajaran, sama-sama punya keselamatan yang sama modelnya. Dari Muslim itu dia harus masuk neraka dulu baru masuk surga. Nah, kalau yang dari Katolik api purgatori disucikan, sama aja, itu ajaran yang sama, nggak jauh beda itu. Nah, akhirnya kan toh kita cuman beda sedikit masalah Yesus dan Nabi. Jadi akhirnya itulah yang menjadi gampang mudah orang perpindahan dari Katolik pergi ke Islam itu banyak banget. Dan itu saya seringkali, jujur aja, saya kalau komen di YouTube itu saya katakan memang kalian pantas suka murtad itu. Karena apa? Karena ajarannya enggak ada, sama aja itu. Jadi mereka tidak mau apa yang kita ajarkan kepada mereka tentang Alkitabiah. Ini kenapa ayat yang saya kasih 1 Petrus 4 ayat 6 itu, karena itu saya pernah ikut debat dengan mereka. Saya katakan bahwa mana ada orang sudah mati bisa diinjili terus diselamatkan? Tidak ada. Ya tadi sudah dijelaskan, pengkhotbah, Ayub, Mazmur, semua menjelaskan bahwa orang mati itu sudah tidak tahu apa-apa. Roh itu masih ada di dalam diri kita karena ada makhluk hidup. Kita harus paham seperti itu. Kenapa? Contohnya Yohanes. Yohanes mendapat penglihatan itu rohnya berada di sorga itu karena apa? Ada kehidupannya dia. Dagingnya masih hidup, napasnya masih ada, sehingga muncul pikirannya yang dipakai oleh Tuhan itu supaya dapat melihat sesuatu yang ada di sorga itu. Atau contohnya mungkin seperti Musa, rohnya pergi melihat apa di sorga, karena itulah roh itu ada, roh manusia ya, ini maksudnya roh manusia ya. Ini karena memang roh itu kan Allah, kemampuan roh, maksudnya kemampuan Allah itu yang luar biasa rohnya. Kalau manusia punya roh tidak punya kemampuan. Manusia punya roh cuma untuk hidup aja, napas hidup itu. Jadi kita sebutkan ada roh, tapi kita harus ingat bahwa di dalam diri kita ini tidak bisa ada roh kalau tidak ada nafas hidup dan daging itu. Kita tidak seperti begitu. Makanya orang seringkali kita lihat bahwa nabi-nabi kebanyakan ya, roh mereka bisa datang ke surga. Kenapa? Karena itu muncul dari pikiran yang Allah pakai untuk memperlihatkan suatu penglihatan bagi mereka. Nah, kalau kita sebut kita punya roh, ini cuma roh untuk makan saja, hidup untuk makan, ya kan? Berpikir. Istilahnya kita punya keterbatasan, roh kita punya keterbatasan. Kecuali mereka adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk berbicara bagi orang lain, itu Tuhan khusus turunkan Roh Kudus khusus bagi mereka. Tetapi kita yang ada di dalam diri kita hanya roh kesadaran aja. Akal sehat kita itu dan nafas hidup kita. Tapi selanjutnya itu kita tidak boleh katakan, waduh saya punya roh. Jadi saya punya roh, artinya saya berbahasa roh. Nah itu repot lagi nanti. Ya kan? Ya, terima kasih banyak Saudara Jeff. Nah tadi ada bahan-bahan untuk perbincangan kita, diskusi kita di lain kesempatan ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada bahasa roh, ada juga tadi dari Saudara Hartanto tentang Lazarus dan orang kaya ya, dan ada beberapa hal yang saya bisa tangkap dan mungkin kita akan bahas dalam pendalaman Alkitab yang lainnya ya, di waktu yang akan datang di minggu depan. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengikuti kembali di waktu yang akan datang, kita akan bahas lebih mendalam lagi. Poinnya adalah pertobatan ada pada saat kita masih hidup. Ya, sudah dijelaskan oleh Saudara Jeff tadi di akhir. Dan kita semua sudah mempelajari banyak malam ini ya. Jadi kalau kita mau bertobat, bertobatlah selagi kita masih hidup. Kalau sudah di dunia orang mati, Ayub, Mazmur tadi sudah dikatakan ya, semuanya mengatakan bahwa tidak ada manusia yang orang mati tidak bisa berpikir. Kalau tidak berpikir bagaimana bisa bertobat, tidak bisa juga memuji Tuhan, jadi tidak ada pertobatan setelah kematian. Bertobatlah segera kita semuanya, termasuk saya, ya, karena kerajaan surga sudah dekat. Itulah yang harus kita lakukan. Kita akan tutup fellowship kita ini. Menarik ya, cukup menarik. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti akan ada di
channel YouTube Petunjuk Kebenaran, nanti bisa dilihat kembali, bisa di-share kembali diskusi kita malam ini, dan yang lalu-lalu bisa dilihat kembali. Kalau ada permohonan doa, silakan. Kita akan berdoa tutup acara ini.